Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani Rusdiana. Saya dari kelas S2F dengan NPM 2021 1450704. Di video kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang bisa dibilang mungkin korban bullying, dan ini dia videonya. Oke, pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda dan juga usia Anda berapa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gopar, usia saya 25 tahun dan saya sudah menikah. Pernah nggak sih Anda mengalami bullying, dan menurut Anda arti dari bullying itu apa? Pernah, tentu pernah, saya pernah merasakan bullying. Dan menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan yang membuat korbannya itu tertekan, membuat dia itu sakit hati. Kira-kira bisa diceritakan kronologisnya seperti apa waktu itu? Kronologisnya, waktu itu kan saya di lingkungan pertemanan saya, kronologisnya ya kayak ngata-ngatain, mohon maaf ya, saya kan agak lola gitu ya, jadi saya dikatain lola, dikatain mengejek lah istilahnya, mengecengkan nama orang tua. Tapi kalau menurut saya, kalau di lingkungan pertemanan dekat itu sih nggak masalah gimana kita menanggapinya. Kalau misalnya si korbannya membawa bullying itu dengan perasaan, ya mungkin dia akan sakit hati. Kayak gitu. Kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah merasa kayak sakit hati? Kalau saya sih, kalau buat teman deket sih nggak ada ya rasa sakit hati, karena kan kita udah tahu masing-masing ya gitu ya, udah tahu kelakuannya dia kayak gimana gitu. Menurut saya bullying itu buat di lingkungan pertemanan itu sih udah biasa ya, udah biasa dalam arti itu ya gimana ya, ya memang harus dijaga juga ya, kadang-kadang kan kelewatan batas juga dalam bercanda itu. Misalnya ngecengin apalah, gimana sih yang dibullyingnya itu udah berdamai ya. Contohnya kayak teman saya itu ada yang bernama Wawan, dan dia punya cacat fisik ya, bisa dibilang itu bibirnya sumbing, dan saya memanggil dia Uwin. Itu nggak masalah gimana si korban itu udah berdamai belum. Tapi kembali lagi, kalau belum kenal si teman saya ini yang Wawan itu, kalau ada orang yang manggil dia Uwin, pasti dia akan marah, karena kan belum kenal dekat gitu, dan teman dekat gitu ya. Kembali lagi sih, gimana si korban itu menganggap bullying itu seperti apa. Bullying itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya pertama ya, misalnya nih ya, lu kerjanya cuma ngopi ngerokok doang, rebahan doang, main handphone, main game, nggak nyari kerja. Itu kan mengingatkan kita gitu kan, untuk sebenarnya bagus itu mengingatkan kita, oh iya gue kerjaan gue cuma gini-gini aja gitu kan, kenapa gue nggak apa ya, mencoba buat hal-hal baru gitu kan. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya tergantung si korbannya itu sih. Kalau misalnya dia membawanya ke perasaan, ya bakal sakit hati. Mental sih, mental juga ngaruh sih ya, kayak di pekerjaan gitu ya. Contoh ya, saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang menjual handphone, sales lah, SPB handphone.
Di situ saya ditekan untuk mencapai target, untuk report, untuk menganalisa gimana hari ini penjualannya bagus atau enggak. Dan setiap malam itu saya ada review sales, jadi ditanyain, lu kenapa nggak jualan, kok jualan lu segini, terus dikata-katain lah anjing lah. Ya tergantung mentalnya sih ya. Sebenarnya itu juga udah di luar dari apa ya, pekerjaan ya, tapi kan kembali lagi ya gimana kita menanggapinya gitu. Terus saya pernah juga dikatain anjing lah, babi lah gitu. Karena di perusahaan saya itu kalau menjual handphone doang dianggapnya itu nggak menjualan. Kalau nggak menjual ada namanya proteksi atau asuransi handphone itu. Jadi kalau saya jualan handphone doang tuh dianggap nggak jualan. Nah, saya harus menjual asuransi itu. Ya, saya ditekan untuk mencapai target. Ya, saya pernah mengalaminya sih dalam pekerjaan juga seperti itu. Mungkin ada cerita lain atau hanya itu saja? Gak ada ceritanya sih, mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan dari pengalaman saya pribadi saya. Anda sudah berapa lama mengalami tindak bullying? Ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kalau di dalam lingkungan pertemanan dekat sih saya pun pernah ngebully teman saya sendiri. Kalau di pertemanan dekat ya, karena kan kita udah tahu kepribadian masing-masing. Oh ini orang ini ya, mau dikatain apa juga sih oke gitu. Lalu bagaimana Anda menggambarkan kepribadian Anda? Seperti pemalu, emosional, atau pemarah, bahkan pendendam? Kalau kepribadian saya sendiri sih, saya ini orangnya pemalu untuk yang baru kenal. Terus kalau dibilang pendendam itu enggak sih, pemarah juga enggak. Paling ya emosional sedikit sih. Itu aja. Kalau menurut Anda nih, kenapa sih dia itu bisa melakukan hal bullying tersebut? Kalau di pekerjaan itu ya, karena kan kayak yang tadi saya ceritain ya, kayak saya bekerja di suatu perusahaan yang menjual unit handphone. Kenapa dia melakukan hal itu ya, karena agar si bawahannya tuh mencapai target juga sih, ada sisi positifnya juga, agar oh gue harus jualan ini, oh gue harus jualan handphone segini, gue harus mencapai target gitu. Ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Menurut saya sih gitu. Kenapa dia melakukan hal itu ya, karena buat seru-seruan aja gitu, kayak ngecengin gitu kan. Kalau di lingkungan pertemanan itu kan udah biasa ya, jadi ya buat tongkrongan itu lebih seru. Anda pernah nggak mencari perlindungan atau melaporkan bullying yang Anda alami? Melaporkan bullying itu nggak pernah sih. Kecuali ya itu bullyingnya udah melewati batas. Kalau kayak sekedar kayak yang saya ceritain saya bekerja di suatu perusahaan itu saya dikatain anjing lah, mohon maaf ya, katain bego lah. Itu kan buat acuan saya untuk mencapai target gitu. Terus kalau buat di pertemanan itu ya udah biasa, kecuali ya melewati batas wajar, baru saya bisa ngelaporin untuk saat ini
selama ini sih saya nggak pernah melaporkan bullying. Menurut saya fine-fine aja gitu. Kalau mencari perlindungan kayak misalkan di lingkungan kerja nih, kan udah kena bullying dari senior, terus kita cari perlindungan gitu ke sesama teman kerja. Pernah apa enggak? Kalau mencari perlindungan itu nggak pernah sih. Ya kalau misalnya saya dibully kayak gitu, ya saya besok keesokannya harus, misalnya nih saya nggak mencapai target hari ini. Gofar, kenapa kamu nggak capai target hari ini? Anjing, bego, kenapa kamu nggak jualan gitu kan? Ya saya nggak perlu mencari perlindungan sih ke teman kerja ya. Saya tinggal merubah mindset saya. Besok gua akan capai target biar nggak di kata-katain lagi seperti ini gitu. Ya kembali lagi ke kepribadian masing-masing sih ya, menanggapi hal itu seperti apa gitu. Mental juga sih ngaruh itu mental. Perasaan Anda saat mengalami hal tersebut saat menjadi korban, bagaimana? Yang pertama ya sakit hati juga sih, maksudnya orang tua saya aja juga kan gak pernah ngatain seperti itu gitu. Udah gitu di luar jam kerja juga gitu, kayak tengah malam di grup harus respon grup. Ya seiring berjalannya waktu udah terbiasa dan saya udah tahu di lingkungan pekerjaan saya kayak atasan saya ya seperti itu, karena tujuannya ya untuk mencapai target sih, karena dia juga pasti ditekan dari atasannya lagi gitu. Makanya tekanan ke saya itu lebih lebih berat lagi gitu. Apa masih merasakannya sampai sekarang? Enggak sih, kalau menurut saya nggak ada yang membekas gitu bullying dari pekerjaan itu ya, malah membuat saya itu jauh lebih baik lagi gitu. Tapi di luar dari itu atasan saya baik kok, di luar dari itu ya, karena memang untuk acuan saya juga untuk mencapai target, jadi ya dia menekannya seperti itu mungkin syaratnya, agar saya gimana caranya untuk mencapai target penjualan waktu itu yang saya bekerja di perusahaan handphone. Ya, menurut saya sih nggak ada yang membekas sampai sekarang yang membuat saya jadi lebih baik. Apakah tindakan bullying ini mempengaruhi ke kehidupan pribadi Anda? Enggak. Kembali lagi gimana si korban menanggapinya itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Iya, Kak, sama-sama. Nah, kalian sudah menyaksikan video tersebut. Jangan lupa like dan komen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan di dalam video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.